Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita diberi anugerah yang sangat besar sekali, yaitu berkesempatan untuk sholat subuh berjamaah yang sholat sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang sholat sunnah qabliyahnya itu menduduki tingkat yang paling tinggi di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat sunnah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ada yang ghairu muakkad, tidak dikukuhkan, seperti sholat sunnah rawatib qabliyah asar, itu tidak dikukuhkan. Qabliyah isya. Yang qabliyah maghrib itu ternyata ikhtilaf. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sallu rak'ataini qabla al-maghrib, sallu rak'ataini qabla al-maghrib." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Biasanya kalau diulang itu menunjukkan wajib. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin ini dianggap sebagai wajib, beliau mengatakan liman sya'a, untuk orang yang mau. Sehingga ikhtilafnya di mana? Ada yang mengatakan bahwa ini muakkad. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu melakukannya, maka mereka mengatakan ini tidak muakkad. Dari lafaznya itu muakkad. Sangat rugi sebenarnya yang tidak sholat sunnah qabliyah maghrib. Baik, jadi ghairu muakkad, di atasnya muakkad. Sangat dianjurkan sekali. Sangat dikukuhkan sekali. Mana tuh yang muakkad? Yang muakkad seperti sholat sunnah rawatib qabliyah zuhur, ba'da zuhur 2 rakaat, ya. Ba'da maghrib, ba'da isya. Di sana ada yang muakkad sekali. Mereka mengatakan muakkadun jiddan, ya, atau aukad. Yang mana itu? Ternyata itu di sholat witir. Sholat witir itu menurut Abu Hanifah, oh bayangkan, Abu Hanifah mengatakannya wajib. Imam Hanafi, Pak. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang Badui, dia tanya, ya Rasulullah, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk sholat 5 waktu sehari semalam? Rasul mengatakan, na'am, iya. Apakah ada sholat yang wajib selain sholat 5 waktu itu? Beliau mengatakan, la illa an tatawwa. Tidak, kecuali kalau kamu mau tatawwu. Jadi selain 5 waktu itu tidak wajib. Baik, kenapa Imam Hanafi menganggap sholat witir itu wajib?
Karena dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyiratkan bahwa itu tidak boleh ditinggal. Salat witir itu. Autiru ya ahlal Quran, autiru ya ahlal Quran. Witirlah hai keluarga Al-Quran, witirlah hai keluarga Al-Quran. Tidak ada tuliman sya' bagi yang mau. Seolah-olah kalau tidak witir itu tidak menjadi keluarga Al-Quran. Lihat tuh. Jadi menurut Imam Hanafi, kalau Anda mengaku sebagai keluarga Al-Quran, witir. Ya. Dan itu untuk orang yang tidak mengikuti sejarah, pasti mengatakan sholat witir itu wajib. Padahal kalau dari segi sejarah, sholat witir atau sholat malam itu menjadi tidak wajib. Memang asalnya wajib. Memang asalnya wajib. Ya. Sebelum Mi'raj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam itu wajib. Dari mana kita tahu dalam Al-Quran? Ada di surah Al-Muzammil. Di dalam surah Al-Muzammil, ayat terakhirnya ya, ayat 20. Itu menyeratkan bahwa sholat malam itu yang di dalamnya adalah sholat witir yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan. Apa yang Allah katakan di dalam surah Al-Muzammil ayat 20 ayat terakhir? Alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu bahwa di antara kalian boleh jadi satu ketika sakit. Sakit, Pak. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lainnya boleh jadi satu ketika melakukan perjalanan dinas, perjalanan jauh untuk mencari rizki Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lainnya boleh jadi berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini kaitannya dengan apa nih, Pak? Kaitannya dengan sholat malam. Jadi jangan ditinggal meskipun sakit. Tuh, saking wajibnya sholat malam. Tapi ini menjadi dinasakh. Ya, hukum wajibnya sholat malam menjadi diganti dengan sunnah yang sangat muakkad. Jadi tidak muakkad, muakkad sangat muakkad. Nah, di atas itu ada yang asyaddu ta'kidan, sangat-sangat muakkad. Apa itu? Salat sunnah qabliyah subuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa salat subuh berjamaah. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, barang siapa salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, itu dihitung salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Hitungannya itu enggak kira-kira. Allah kasih nilainya itu sangat besar sekali. Kita bersyukur bahwa kita menyembah Allah ini tidak salah. Tapi yang tetangga nih, mereka mengatakan Allah itu ya bukan nama, tapi jabatan. Allah itu jabatan. Begitu mereka katakan. Jadi kalau misalnya Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yang menciptakan jagat raya dia Allah. Allah itu ya jabatan. Ya Yesus yang menciptakan jagat raya itu sebenarnya telah mengingkari logikanya sendiri. Mengingkari logikanya sendiri.
Logika yang terbalik-balik itu menjadi sangat kuat sepertinya oleh filsafat. Bapak bayangkan ya, itu agama Kristen itu, dan ini akan menjadi tema kita pada pagi hari ini tentang tentang tauhid saat di Mekah atau tentang postmodernisme. Surah Al-Kafirun yang akan kita bahas. Itu ya, agama Kristen itu tanpa filsafat sudah hancur. Itu kenapa bisa kuat dengan filsafat? Dengan filsafat. Tuh, makanya tidak bisa jadi pendeta kalau tidak belajar filsafat dulu. Tidak belajar teologi dulu. Teologi dan filsafat. Nah, yang di dalam Islam urusan tauhid itu tidak diserahkan kepada filsafat. Kenapa? Karena ini murni urusan wahyu. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan akidah tidak diserahkan kepada filsafat. Murni itu urusan wahyu. Apa saja yang berbicara tentang akidah, sandarannya itu ya wahyu. Sandarannya Quran, As-Sunnah. Kenapa? Karena kita mengenal yang gaib dari wahyu, bukan dari logika. Mengenalnya dari wahyu. Kita kenal surga dari wahyu, kita kenal neraka dari wahyu. Apa saja urusannya gaib itu dari wahyu, dari Al-Quran. Jadi sandarannya tidak bisa tidak, ya, kecuali dari wahyu. Tapi kalau mereka logika, dan logikanya itu terbalik-balik. Apa yang disebut dengan Yesus itu memiliki dui natur. Dui natur itu, Pak. Ya, dia manusia 100%, tapi juga Tuhan 100%. Dalam kemanusiaannya ada 100% ketuhanannya. Kita kan pusing. Bapak bisa tanya kepada orang yang memiliki ilmu filsafat murni. Mungkinkah satu persen, 100% untuk satu jabatan, tapi 100% juga untuk jabatan yang lain? Pasti jawabannya tidak mungkin. Apakah mungkin seorang manusia 100% manusia, tapi juga 100% Tuhan? Bagaimana caranya itu? Satu hal yang di luar nalar. Satu hal yang di luar nalar. Jadi secara logika itu nggak bisa. Jadi itu logika terbalik-balik. Di dalam Islam, kalau makhluk itu dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Tapi bagi orang Kristen, yang ini khusus dilahirkan tapi Tuhan. Jadi misalnya di dalam Al-Quran itu ada Rasulullah Isa alaihissalam mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera, selamat untukku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, pada saat aku nanti dibangkitkan. Jelas kan? Atau lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu Allah tuh. Ya, bandingannya tuh. Jadi kalau di dalam Islam itu ya, andaikan orang mengatakan selamat hari lahir Nabi Isa, selamat hari lahir Isa, itu semakin menunjukkan bahwa Nabi Isa itu ya bukan Tuhan. Kita katakan misalnya, selamat hari Natal. Lihat apa bedanya? Bagi orang Islam, mengucapkan selamat hari Natal itu semakin mengukuhkan, semakin menunjukkan bahwa memang dia bukan Tuhan karena dilahirkan. Natal kan artinya maulid kan? Natal itu artinya maulid kalau dalam bahasa Arab, Pak.
Selamat Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selamat hari kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran, wassalamu alayya, selamat atasku. Itu satu hal yang biasa saja. Dalam Islam itu biasa saja. Selamat hari kelahiran Nabi Isa. Maksudnya biasa saja, memang hari kelahirannya itu disejahterakan oleh Allah. Selamat. Jadi logikanya terbalik-balik dengan Kristen itu. Ya ini spesial. Dilahirkan tapi Tuhan. Nah, sehingga akhirnya karena bagi tetangga sebelah ini kelahiran Yesus adalah kelahiran Tuhan. Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau menjelma menjadi manusia sudah tidak jadi Tuhan lagi, jadi manusia. Itu logikanya seperti itu. Nah, karena di sana itu dianggap sebagai kelahiran Tuhan, maka sebagian ulama mengatakan haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Yang bagi orang Islam, selamat hari Natal itu, selamat hari kelahiran Nabi Isa. Selamat kelahiran seorang Nabi, ya pasti itu bukan Tuhan. Bapak cek ya di perdebatan Islam Kristen setiap hari itu. Bang Zuma, Pak Rifai, Handis Seledes, orang-orang Islam itu. Yang dari Kristennya Mikana, ya si Agatha, si Adis. Itu mereka itu orang-orang yang tidak mau ya menggunakan akalnya secara sehat. Logikanya itu terbalik-balik. Terbalik-balik. Dan saya kalau paling muak dan mulut ini mengucapkan la'anakillah. Itu kalau sudah lihat Agatha. Gak ngerti apa-apa. So mengerti Al-Quran. Seolah-olah dia paham banget. Ya sama saja sih karena sama hadis juga. Yang Al-Quran tidak berbicara itu. Dia jadikan itu ayat itu untuk memukul orang Islam yang tidak paham. Tuh, makanya sebenarnya ya diskusi lintas agama atau perdebatan lintas agama orang awam tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Itu ada ilmunya sendiri. Jangan melakukan perdebatan dengan orang Kristen kecuali dengan cara yang hikmah. Karena perdebatan dengan orang Kristen itu diperintahkan, Pak. Diperintah. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah, marilah kita menuju satu titik temu. Kalimatin sawa tuh, kalimat yang sama, titik temu antara kita dan kalian, bahwa jangan kita menyembah kecuali Allah. Jangan kita menyekutukannya. Itu titik temu. Kenapa ini dianggap titik temu? Karena di dalam Yahudi, ini berkaitan dengan ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Di dalam Yahudi, Allah adalah Tuhan. Di dalam Nasrani, Allah adalah Tuhan. Dalam Islam, Allah adalah Tuhan. Itu titik temu itu. Bapak kalau buka Injilnya atau Bibelnya orang Kristen dalam bahasa Arab, ya Allah ya Allah. Tulisannya ya Allah begitu. Nah, di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan kata Theos itu menjadi Allah. Padahal mestinya kalau Theos itu, Bapak tahu terjemahannya itu adalah dewa. Repotnya Kristen itu sebenarnya karena mereka tidak punya kitab. Tidak punya kitab yang sama. Adanya terjemahan. Kalau kita Al-Quran seluruh dunia sama. Jadi kalau ada terjemahan yang keliru, kita tidak menyalahkan Al-Qurannya.
Ya, terjemahannya yang keliru. Tapi kalau itu yang namanya Bible itu versinya itu bentrok-bentrok. Ya, ketika umat Kristen seluruh dunia diajarkan untuk menghilangkan, untuk menanamkan pengertian bahwa beda antara Yesus dengan Isa, kan itu program itu. Jangan pernah percaya bahwa Yesus adalah Isa, itu beda. Dua sosok yang berbeda. Al-Quran tidak pernah tahu yang namanya Yesus. Itu salah semua cerita tentang Yesus di dalam Al-Quran. Tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jika diperbandingkan dengan yang ada di dalam Bible. Jadi semua mengatakan Isa bukan Yesus. Jadi mereka hendak apa itu? Hendak mengatakan bahwa Al-Quran ini semuanya salah. Baik saudara-saudara sekalian, itu ya. Karena mereka ini menerjemahkan Allah ini dari Theos, itu yang ditentang oleh pendebat-pendebat Muslim. Mereka katakan ini tidak boleh. Allah ini milik kita. Diketawakan oleh orang Kristen. Ya, Allah itu bukan milik kamu saja. Arab itu yang Injilnya lebih tua daripada Al-Quran juga menyertakan kata Allah. Lihat Pak. Jadi kalau menurut saya begini ya, menurut saya begini. Barangkali di antara jamaah ini ada yang jadi pendebat apologet Muslim. Itu biarkan saja orang Kristen, lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan Theos dengan Allah. Karena itu titik temunya. Karena Al-Quran mengatakan, Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Biarkan saja. Karena itu titik temunya. Bahwa masyarakat Kristen itu bertambah setiap tahun, tapi prosentasinya turun. Nah, orang Islamnya masih cerdas. Cerdas memahami itu. Ya. Harus belajar. Dan memang harus ada ya yang spesial. Yang spesial mempelajari ilmu perbandingan agama. Bapak Ibu kalau kita lihat Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu sangat getol sekali menjawab syubhat-syubhat dari agama Kristen, dari Yahudi, getol sekali. Menjawab pikiran-pikiran sekte-sekte Islam yang menyimpang, getol sekali. Ada Ibnu Taimiyah bicara tentang tasawuf, ada dalam satu kitab yang gede sekali tentang tasawuf. Getol sekali menyerang aliran-aliran tasawuf yang menyimpang. Dan kenapa menyimpang? Karena ini tasawufnya aliran falsafi, filsafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang sedang saya bicarakan ini. Yang banyak sekali setiap tahun ya diperbincangkan, diketawakan, diketawain oleh orang-orang Kristen. Ya, udah jangan mengucapkan selamat hari Natal, orang Kristen tidak butuh. Orang Islam mengucapkan hari Natal. Ya, karena memang orang Islam itu tidak toleransi. Memang itu yang ditanamkan oleh Islam, tidak ada toleransi. Udah gak usah mengucapkan selamat hari Natal. Ya, bagi kita orang Islam nggak ada untungnya juga mengucapkan selamat hari Natal. Di samping di sana ada ulama yang mengatakan itu haram hukumnya. Karena masuk dalam tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, maka mereka itu termasuk di dalamnya. Itu yang menerapkan dalil tidak pada tempatnya, kalau menurut saya. Menurut saya tetap orang Islam mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi Isa, itu tidak musyrik, tidak kafir. Karena memang Nabi Isa dilahirkan. Dan itu tidak ada sebodoh-bodoh pun orang Islam mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan.
Nggak ada keyakinan. Ya, semakin menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan karena dilahirkan. Sebenarnya itu mestinya begitu tuh. Kalian memperingati hari kelahiran Nabi Isa. Itu semakin menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan karena dilahirkan. Kalau Tuhan itu pasti disembah. Begitu dia lahirkan, siapa yang menyembahnya? Begitu tak? Karena mereka mengatakan Nabi Isa tidak menolak disembah oleh murid-muridnya. Wahai Tuhan. Enggak menolak. Baik, waktu dia kecil, waktu dia bayi, siapa yang menyembahnya? Ada ibunya menyembahnya gitu. Tuhan punya ibu, punya bapak, ya punya kakek, punya nenek. Begitu. Logika yang sederhana sekali sebenarnya, sederhana. Pokoknya logika-logika ketuhanan di dalam Al-Quran itu dibikin sederhana mungkin. Tuhan itu satu, sederhana. Bahkan dalam satu ini ya, kan Bapak suka lihat kan orang Kristen bagaimana bagaimana bikin patung bayi dicium bayi Yesus, Pak. Sudah dicium, dilap, cium lagi, dilap lagi, semua cium itu. Lihat, apa yang hendak ditanamkan? Yang hendak ditanamkan adalah satu kecintaan. Ya, yang disentuh itu adalah emosi, bukan logika yang benar yang disentuh. Dalam Al-Quran dibikin sesederhana mungkin. Kita lihat misalnya ya, Bapak ide Al-Quran bicara enak sekali. Ada ayat mengatakan, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita semua itu. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tidak. Tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Duriba mathalun fastami'u lah. Telah dibikin perumpamaan, maka dengarkanlah baik-baik. Apa tuh maknanya, Pak? Maknanya, ini sebodoh-bodoh manusia mesti paham. Nggak usah baca, dengerin aja. Mesti paham. Nggak harus baca, nggak harus pinter. Mau bicara tentang apa nih? Bicara tentang sederhananya urusan tauhid. Sederhana. Apa katanya? Innalladzina tad'una min dunillahi. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah. Lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u. Tidak akan pernah bisa menciptakan lalat. Lalat. Kecil kan darahnya? Yang kecil ini bisa terbang. Itu mesinnya seperti apa sehingga dia bisa terbang? Kecil. Betapa rumitnya tuh mesin yang dibikin di dalam ulat, di dalam lalat. Rumit kecil sekali, Pak. Kecil bisa terbang itu. Itu bagaimana caranya itu? Bikin kendaraan kecil bisa terbang. Misalnya manusia, saya bikin kendaraan kecil. Sekecil lalat. Nggak pakai bahan bakar. Aduh, sulit. Gimana itu caranya bikin kendaraan kecil begitu bisa terbang? Jadi kan itu dahsyat sekali itu. Semakin kecil, semakin dahsyat itu. Karena bikin mesinnya itu susah. Ya kalau misalnya ya pesawat mesinnya kan gede-gede. Ya kan bisa dicetak gitu. Yang ini kecil ini bagaimana coba? Ya Allah katakan tidak akan bisa. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu membuat lalat meskipun mereka bersama-sama bekerja sama bau-bau untuk membikinnya. Walau ijtama'u. Wa yaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Andaikan lalat itu hinggap padanya dan mengambil sesuatu darinya, lalat biasanya hinggap di tempat-tempat yang kotor.
Lalatnya juga kotor, sama-sama kotornya. Orang menyembah berhala biasanya kasih apa, Pak? Kasih sesajen, ada makanan, ada lalat masuk situ karena lalat lapar. Terus ada yang diambil, ada yang diambil tanpa permisi. Itu maknanya salam, merampas. Apabila atau andaikan lalat itu hinggap pada dia mengambil sesuatu darinya, la yastanqidhuhu minhu. Ini berhala yang disembah ini tidak bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Dha'ufat talibu wal matlub. Ya. Lemah sekali yang meminta dan yang diminta. Yang menyembah berhala lemah, berhala yang disembah lemah. Lebih lemah daripada lalat. Jadi artinya apa tuh? Daripada menyembah berhala, menyembah lalat aja. Itu Quran. Daripada menyembah berhala, menyembah lalat saja. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya karena kita ini kajiannya adalah juz amma dan ini berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Ya, maka eh, yang akan saya bahas adalah surah Al-Kafirun. Nah, tapi kenapa ini ngalor ngidul panjang sekali? Begini ya, surah Al-Kafirun itu surah penting ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, Pak. Pertama ya, ini surat kan sederhana sebenarnya, Pak. Tapi saya yakin deh, banyak yang bacanya abud-abud dulu diulang balik. Misal ya, saya tes Bapak berani nggak Pak? Baca kuliah ayol kafirun bener Pak. Jadi ini ya surah yang banyak anak-anak merasa kesulitan. Termasuk orang-orang tua seperti kita-kita nih. Mana abud-abud melulu nih. Ya, tapi ini kalau dilihat dari sisi sastra sangat dahsyat sekali. Ya, nanti saya akan soroti surah Al-Kafirun dari sisi sastra ya. Saya mau lihat asbabun nuzulnya dulu ya. Karena dari ya, saya membacakan asbabun nuzul dulu ya. Akhraj at-Tabarani wa Ibnu Abi Hatim ma'an Ibnu Abbas. At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas. Anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an yu'tuhu malan.
Fayakunu aghna rajulin bimakkata wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa'i. Faqalu hadza laka ya Muhammad wa takuffu an syatmi alihatina wa la tadhkurha bisu'in. Fa in lam taf'al fa'bud alihatana sanatan. Qala hatta anzura ma ya'tini min rabbi fa anzalallahu qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah. Wa anzala qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahil. Baik. Supaya kita tahu sejarah ya. Apa katanya? Ini masyarakat Quraisy itu memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Tawaran itu diberikan untuk Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Apa katanya? Muhammad, kita beri kamu harta yang banyak. Supaya kamu menjadi orang yang paling kaya di Jazirah Arab. Ya, Pak, menggiurkan kan? Jadi orang terkaya. Ya, sekarang yang lagi viral itu Mr. Thank you. Tidur di atas dolar, Pak. Kasurnya itu duit dolar. Wagi-wagi. Kaya raya. Jadi orang Quraisy mengatakan, Muhammad, kita akan kumpulkan harta masyarakat ini sehingga kamu menjadi manusia yang paling kaya. Kita akan nikahkan kamu dengan wanita yang kamu suka yang paling cantik. Dengan imbalan kamu berhenti menghina Tuhan-Tuhan kita. Kayak tadi kan, daripada menyembah berhala, sembah saja lalat. Ya. Lalat hina, tapi berhala lebih hina lagi, tidak bisa apa-apa. Jadi kamu jangan pernah berbicara tentang Tuhan kita, kecuali yang baik-baik saja. Kalau kamu tidak bisa, kalau kamu tidak bisa lakukan itu, begini kita mau, kamu menyembah Tuhan kita 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, kamu ikut menyembah Tuhan kita, nanti 1 tahun kita tinggalkan Tuhan kita menyembah Tuhan kamu. Itu tuh. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan? Hatta anzura ma ya'tini min Rabbi. Rasul katakan, ya kita lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan tidak. Ya. Rasul katakan, ya kita tunggu. Ya. Saya tunggu apa yang Allah berikan kepada saya. Ya, tak? Itu cara yang sangat bijak sekali. Kan? Ya, jadi tidak langsung menghajar begitu. Bapak lihat betapa lembutnya. Hatta ya'tini, hatta ya'tini, hatta anzura ma ya'tini min Rabbi. Ya, ya. Saya menunggu apa yang datang kepada saya dari Tuhan saya. Pak, saya mau kasih ilustrasi. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak tahu itu siapa? Presidennya orang munafik. Kepala munafik di Madinah. Waktu orang ini meninggal, anaknya yang bernama Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Salul. Anaknya nih soleh. Jadi anaknya nih datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku minta gamismu untuk kafan ayahku. Rasul menolak. Rasul berikan saja tuh gamis.
Umar bin Khattab katakan, ya Rasulullah munafik. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan? Saya berharap dengan gamis yang saya berikan ini, 1.000 orang munafik masuk Islam. Lihat, Pak. Jadi dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan jubahnya, berikan gamisnya kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kafannya orang munafik ini, pasukan-pasukan munafik ini melihat, rupanya Abdullah bin Ubay ini sudah masuk Islam. Sampai mati pun pakai kain kafannya Rasul. Pakai kain kafan dari gamisnya Rasul. 1.000 orang munafik masuk Islam. Lihat. Dengan cara seperti itu. Lembut sekali kan? Kasihkan aja. Rasul katakan, tidak ada pengaruhnya pakaian saya untuk dia. Maksudnya, tidak akan masuk surga dia dengan pakai gamis Rasul itu. Tapi ada efek yang sangat besar. 1.000 orang munafik masuk. Masuk Islam. Pimpinannya masuk Islam, Pak. Anggapan mereka. Dan ada satu riwayatnya yang menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa itu karena anaknya ini soleh, dan Rasul itu menghukumi sesuai dengan yang dilihat. Rasul mengira bahwa memang dia sudah masuk Islam, sehingga dimintakan gamisnya Rasul untuk kafannya. Yang berikan aja. Ya Rasulullah, mohon disolatkan. Rasul mengatakan tidak. Rasul katakan iya, siap. Waktu Rasul sudah berdiri di hadapan Abdullah bin Ubay bin Salul, ditarik itu kainnya oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, munafik. Rasul katakan ya. Innama khayyarani Allah. Hanya saja Allah kasih pilihan kepada saya. Istaghfiru istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mohonkanlah ampun untuk orang munafik, atau jangan kamu mohonkan ampun. Berarti kan pilihan kan? Silahkan mohonkan ampun atau jangan mohonkan ampun. Pilihan kan? In tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum. Kalau kamu memohonkan ampun untuk orang munafik itu 70 kali, Allah tidak akan kasih ampun. Jadi Rasul katakan, saya akan membaca istighfar lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain mengatakan, Jibril menarik kainnya untuk melarang. Turun ayat. In tastaghfir lahum aw la istaghfir, dalam surah Al-Munafiq, ya, dalam surah Al-Munafiqun. Ya, ayatnya mengatakan um, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يفقهون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. Sama saja, sawaun alaihim astaghfirullah am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiq. Sama saja kamu mintakan ampun untuk orang munafik atau tidak kamu mintakan ampun untuk orang munafik, Allah tidak akan
ampuni mereka. Jadi Rasul nggak jadi Pak menyolatinya. Tapi keburu orang munafik melihat bahwa sudah disolati padahal. Dan saat itu orang munafik sudah masuk Islam semua. Ya, begitu Rasul tidak jadi menyolati, mereka tahu ini orang munafik. Baik. Jadi kita kembali kepada asbabun nuzul tadi ya. Rasul katakan saya menunggu sampai turun ayat dari Allah. Jadi akhirnya turun tuh ayat surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, qul katakanlah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya kalau kita tidak mengerti sastra Arab, lewat aja kan Pak. Sama aja gak punya rasa sama sekali. Rasanya sedap atau kalau yang ngerti sastra nggak beda Pak. Kalau yang mengerti sastra itu kul ini kata perintah. Yang diperintahkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengatakannya. Jadi ini tidak boleh tidak dikatakan, ini harus diproklamirkan. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budu. Apa artinya Pak? La a'budu ma ta'budu. Sekarang aku tidak bisa menyembah apa yang sekarang kalian sembah. Begitu tuh maknanya. Sekarang aku tidak bisa menyembah apa yang kalian sembah. Apakah nanti akan bisa menyembah? Lihat Pak. Satu maknanya. Sekarang dan untuk waktu yang selanjutnya, aku tidak bisa menyembah apa yang sekarang dan untuk waktu yang selanjutnya yang kalian sembah. Gak bisa. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidak pula kalian menjadi penyembah. Kata abiduna itu menjadi penyembah. Nah, di dalam sastra, kapan satu kegiatan, satu aktivitas memakai kata benda, itu menunjukkan satu hal yang pasti dan sifatnya tidak berubah. Pasti dan sifatnya tidak berubah. Dan kalian bukanlah penyembah, bahasa kitanya Pak. Terkadang ya, menerjemahkan sastra Al-Quran ke bahasa Indonesia itu sulit sekali. Sulit. Kenapa? Karena ada hal yang unik dalam bahasa Arab. Orang mengatakan misalnya atau dalam ayat ya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa? Wa inna ilaihi narji'. Kenapa pakai roji'un? Untuk menunjukkan pasti dan itu sifatnya tidak berubah. Jadi apa itu? Kalian hai orang-orang kafir tidak akan berubah penyembahan kalian. Kalian menyembah penyembahan kalian terhadap apapun, hai orang-orang kafir, itu tidak akan merubah kalian menyembah yang kami sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga bukan penyembah. Kapan saja kalian juga tidak akan menyembah apa yang sekarang aku sembah. Jadi karena mengatakan nanti kita setahun berikutnya akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Enggak akan. Enggak akan. Jadi tidak bisa begitu. Jadi ini jawabannya, jawaban bahwa tidak bisa setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala, enggak bisa. Wala ana abidun ma'abattum, dan aku pun son untuk selamanya tidak akan menyembah apa yang telah kalian sembah. Selamanya, tidak berubah. Gitu Pak. Kalau tadi sekarang aku tidak bisa menyembah apa yang kalian. Tapi di sini apa? Ditegaskan.
Sebagaimana kalian tidak akan menyembah apa yang sekarang aku sembah, aku pun tidak akan bisa menyembah untuk selamanya apa yang telah kalian sembah itu. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ya, dua kali begitu tuh untuk penegasan. Terus lakum dinukum waliyadin. Kalau bahasa kitanya apa, Pak? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, terjemah sasarannya tidak begitu. Ya. Hanya berlaku untuk kamulah agama kamu itu. Agamaku juga hanya berlaku untuk. Jadi itu berlaku untuk kamu saja. Gak bisa dicampur-campur. Tapi uniknya penyembahan terhadap berhala itu agama apa bukan? Syirik itu sebenarnya bukan agama. Tetapi kenapa Allah katakan itu agama? Nah, itu sebagai wujud toleransinya begitu. Dianggap agama saja. Bapak lihat sekarang Kristen. Apakah mereka mengatakan Kristen itu agama? Ini pertanyaan yang serius. Pertanyaan yang serius nih Pak. Tanyakan kepada orang Kristen yang terpelajar. Mereka mengatakan Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Kenapa mereka jawab begitu? Karena kalau mereka katakan Kristen itu agama, mereka akan terpojok. Sebenarnya agama Yesus itu apa? Agama Yesus itu apa? Yesus itu hidup sebagai orang Kristen begitu. Yesus itu hidup sebagai orang Yahudi. Mengikuti Taurat, Yudaism. Ya, tapi di Indonesia dianggap sebagai agama saja. Sebagai apa? Sebagai wujud toleransi. Sebenarnya itu bukan agama itu. Dan itu bohong mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kalau mengikuti Nabi Isa, tidak mungkin menyembah Nabi Isa. Karena tidak mungkin Nabi Isa menyembah dirinya. Begitu Kak? Baik. Itu tuh maknanya qul ya ayyuhal kafir. La a'budu ma ta'budu. Wala antum a'biduna ma a'budu. Wala ana a'budu ma a'badtum. Wala antum a'biduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadi. Ya. Baik, sampai di sini ya obrolan kita pagi ini. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sebenarnya itu kata yang kalau di dalam perjanjian lama itu tidak ada. Karena perjanjian lama itu bukunya berita yang saya baca sebagian itu sama persis dengan di dalam Al-Quran. Hanya tidak lengkap dengan Al-Quran yang dibawakan ajaran Muhammad. Yesus ini, kata Yesus ini, yang mengutuskan itu adalah dari kaum Roma. Paulus, suku Paulus. Makanya itu setiap ada penggantian daripada Paulus, itu selalu ada utusan putih di samping kanan. Padahal itu sebenarnya kalau Paulus itu membuka itu adalah kosong. Kalau dia buka, dia pasti akan masuk Islam karena itu bohong. Nah, singkat cerita, di dalam Al-Quran yang pernah saya dengar, bahwa di akhir zaman nanti, Yesus itu yang dikatakan Yesus, Isa itu akan memusuhi orang-orang yang memutuskan dia sebagai Tuhan. Dia putus semua itu termasuk batu dalam surga. Akhirnya orang Islam bertanya, orang Kristen bertanya, kenapa Yesus itu diturunkan pada hari sama, bukan Muhammad? Di dalam Islam menjawab bahwa Muhammad itu tidak turun.
Karena semua pengikut yang mengakui bahwa dia adalah seorang kafir. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Apa yang mau saya jelaskan ya? Jadi begini, yang saya tangkap ya Pak. Em, Pertama tentang nama ya. Terkadang nama itu berubah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya, misalnya dalam bahasa Arab Isa ada ini Jesus, Yesus, Yasua, Yasua. Itu sebenarnya apa namanya? eh, Macam ini ya, macam Ibrahim, Abraham. Tapi satu orang saja itu, satu orang saja untuk penamaannya, untuk penamaan itu satu orang saja, satu sosok yang sama, satu sosok yang sama. Nah, di satu sisi ya orang Kristen bersikeras bahwa Allah itu milik mereka juga, ya karena dalam bahasa Arab ya orang Kristen itu sudah mengenal Allah jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, iyalah. Ya. Tapi di sisi lain dia katakan Yesus itu bukan Isa. Untuk Allah yang bahasa Arab dia mau, untuk Nabi Isa yang juga dalam bahasa Arab mereka tidak mau. Itu tidak konsisten. Jadi untuk penamaan ini, apa yang Elia Miron katakan itu berbeda, itu orang pendusta aja itu. Itu orang paling bodoh, orang paling khianat Elia Miron. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Itu kenapa saya katakan bodoh? Dia mengingkari sejarah, satu ya. Selalu berdasarkan fakta sejarah, justru bertolak belakang dengan fakta sejarah. Ya, dalam cetakan sebelum-sebelumnya, ya Isa Al-Masih dalam Injilnya itu, dalam Bible disebutnya. Yesus Isa Al-Masih. Maka ada kan peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Bukan kenaikan Yesus kan? Begitu gak? Hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya kan? Nah, namanya itu diambil dari sana. Ya, jadi ini tapi itu sudah diprogram seluruh dunia untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Isa. Seperti dijadikan program bahwa Nabi Muhammad tidak pernah ada. Juga begitu Pak. Namanya tashkik. Ya, cara untuk membuat ragu iman orang yang beriman. Baik ini untuk urusan nama ya. Bahwa bahwa Nabi Isa ya ini apa namanya syubhatnya nih Pak. Mereka mengatakan kan begini. Oh, di satu sisi mereka tidak percaya, mereka mengatakan Isa itu bukan Yesus. Tapi tentang nanti Nabi Isa diturunkan menjelang hari kiamat, yang mereka ambil itu dari hadis secara lengkap. Mereka jadikan ini sebagai dalil bahwa inilah Nabi terakhir. Ya kita kan memang Nabi Isa itu Nabi terakhir. Nabi terakhir dari Bani Israel. Gitu Pak. Nabi terakhir dari Bani Israel. Ya, Nabi terakhir untuk seluruh alam ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diturunkannya, dibangkitkannya terakhir. Ya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah membuktikan kebenaran Al-Quran, membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti apakah akan terjadi? Akan terjadi. Ya, akan terjadi. Maka Al-Quran mengatakan wa yauma ub'atsu hayya dan selamat sejahtera pada hari aku dibangkitkan hidup-hidup. Itu tafsirannya tuh hadis. Ya, jadi nanti oh, Bapak Ibu bisa buka kitab Ahwalu Yaumil Qiyamah dalam bahasa Arab ya. Huru hara hari kiamat. Jadi Dajjal turun ya diikuti oleh 70.000 pasukan tentara dari
Isfahan. Itu hadis, hadis mutawatir. Bayangin, Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan nanti akan uh, keluar Dajjal dari Isfahan. Isfahan itu Iran. Ya, sekarang menduduki ranking ketiga satu daerah dengan Yahudi terpadat sedunia. Isfahan. Diikuti oleh 70.000 Yahudi. Siapa mereka itu? Ya tentara. Tentara itu, tentara Yahudi itu. Nah, nanti Nabi Isa turun di Damaskus. Nah, sholat subuh bersama Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa kejar tuh. Dajjal itu. Sampai di Babul Lud dibunuh. Nah, Babul Lud itu dijadikan sebagai simbol bagi orang Bani Israel sekarang, orang Israel itu. Jadi mereka memang pengikut Dajjal. Ya, Babul Lud. Itu yang ada dalam hadis yang mereka ambil, mereka pegang itu orang-orang Kristen. Tidak percaya Isa itu Yesus, tapi hadisnya dipegang. Ya Pak, mestinya tegas lah, jangan diambil. Ya, jangan pernah berbicara tentang Nabi Isa nanti dibangkitkan dan seterusnya. Dari mana? Di Bible mereka nggak ada itu. Ya, di Bible mereka nggak ada. Tentang kebangkitannya sudah selesai. Ya, 3 hari mati, terus setelah itu bangkit sendiri. Ya, menyerahkan nyawanya dan mengambil lagi nyawanya. Kemudian naik, duduk di sebelah kanan bapaknya. Ya, jadi kita katakan, kita katakan itu menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan karena dia dibangkitkan. Ya, semua ayat-ayat tentang Nabi Isa bangkit di dalam Bible itu dibangkitkan oleh Tuhannya. Tapi mereka tidak mau melek. Kenapa? Karena akalnya sudah tertutup. Itu yang Allah katakan summun, tuli, bukmun bisu, umyun buta. Fahum la yaqilun. Dengan begitu mereka tidak paham. Gitu sih Pak. Nggak tahu saya sudah menjawab apa belum. Atau ada pertanyaan yang lain? Karena saya nggak mengerti apa. Ya, silakan. Ya, saya sudah menjawab apa belum? Karena saya nggak jelas pertanyaan apa tadi. Ya, Tapi tentang saat Rasulullah dipanggil menghadap aksi. ke aras. Yang saya mau tanyakan, apakah itu rohnya yang menghadap atau seluruh batang tubuhnya? Karena saya pernah dengar ceritanya, pada saat disuruh menghadap itu, Rasulullah sedang itu disaksikan oleh Aisyah. Tapi dia menerima apa yang kita lakukan sholat lima waktu. Kalau yang lain kan merupakan wahyu penerimanya, tapi itu langsung. Apakah rohnya yang naik atau seluruh badan tubuhnya? Kalau secara berpikir secara logika, dari bumi ke langit, kira-kira berapa lama ditempuh baru bisa sampai ke sana? Tapi itu semuanya karena Allah itu maha segala-galanya, itu bisa saja terjadi. Ya, begini. Apakah, tapi itu pertanyaan klasik, Pak. Apakah eh, apa namanya ruhnya? Kalau ruhnya tidak akan diingkari oleh orang-orang musyrik. Rasul kan tidur situ kan, ruhnya saja berarti mimpi, ya enggak? Berarti itu mimpi, karena ada orangnya di situ kan, lagi tidur. Itu berarti mimpi, ya. Meskipun mimpinya Nabi itu wahyu, itu berarti mimpi. Kalau ruhnya saja. Kalau itu mimpi, orang musyrik tidak akan mengingkari. Namanya mimpi. Kenapa mereka mengingkari?
Karena Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad itu dia umumkan itu. Saya semalam sholat bersama para nabi. Bayangkan coba. Di Masjidil Aqsa. Jadi mereka tanya itu, coba Masjidil Aqsa itu seperti apa? Rasulullah katakan, saya tidak pernah terfikir saya akan ditanya tentang Masjidil Aqsa. Tapi itu diperlihatkan secara 3 dimensi di depan saya oleh Jibril. Jadi saya hitung pintunya, saya hitung jendelanya. Terus mana buktinya? Kalau kamu melakukan perjalanan ke sana, ya ada buktinya. Ya, saya ketemu satu kafilah, saya minum air dari situ dan seterusnya gitu. Terus ditanya, kafilah tersebut mengatakan iya, begitu ya. Jadi kalau baca di hadis-hadis tentang Mi'raj itu, tapi ini lagi-lagi ini untuk orang yang beriman aja, Pak. Ya, ini urusan-urusan iman, ya. Urusan-urusan iman. Kalau secara logika, terkadang logika ini dipengaruhi oleh subjektivitas. Ya, kalau dia misalnya orang yang memiliki latar belakang ilmu fisika modern, dia akan hitung matematika, Pak. Ilmu fisika modern tanpa iman. Hitungannya matematis. Ya, langit pertama saja seperti yang dilaporkan oleh teropong Hubble yang paling modern, itu benda langit terjauh yang bisa ditangkap oleh teropong Hubble itu dalam jarak 13,7 miliar tahun cahaya. Satu detiknya 300.000 kilometer. Satu detik 300.000 kilometer. Satu detik. Ini 13,7 miliar tahun cahaya. Masih di langit pertama. Nah, sekarang kecepatan cahaya sedang digugat. Jadi kalau sudah tinggi sekali, kecepatan cahaya tidak bisa menghitung. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Jadi ilmu fisika modern ya yang bukan digagas ya, yang guru besarnya adalah Stephen Hawking, digugat sekarang. Nggak bisa lagi. Jadi kecepatan cahaya itu masih sangat lambat sekali. Apa kecepatan yang lebih dahsyat daripada itu? Adalah pandangan mata. Yang disebut torfata ain. Ya, pandangan mata. Sedetik pandangan mata itu bisa miliaran tahun cahaya. Jadi bintang yang kita lihat, yang kita buka mata kita lihat bintang, itu jaraknya miliaran tahun itu, Pak. Nah, buruk itu bisa melangkahnya itu sejauh mata dia memandang. Ya, pandangan mata buruk dengan pandangan mata kita beda. Gitu, Pak. Tuh, masalahnya dengan kecepatan seperti itu, manusia mesti hancur. Kalau kendaraan pesawat kita nih mesti hancur dengan kecepatan seperti itu. Nggak akan bisa, hancur, Pak. Tapi kenapa dibikin tidak hancur? Ya apa sih yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang sulit. Waktu Abu Bakar ditanya oleh orang Quraisy, "Apa kamu percaya?" Abu Bakar katakan, "Bagaimana saya tidak percaya setiap hari wahyu turun kepada Muhammad?" Masa tidak percaya? Maka disebut as-siddiq. Gitu ya, Pak ya. Tuh, itu dari sisi sejarah. Dari sisi sastra, di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, apa artinya?
Ya, subhana dalam bahasa Arab kalau akhiran alif nun itu artinya sempurna. Maha suci dengan kesucian yang sempurna. Dari apa? Dari segala kekurangan, dari segala kelemahan. Siapa? Alladzi asra yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya. Tidak disebut hamba kecuali dia adalah jasad dan ruh. Bisa dipahami? Itu Pak. 100.000 dari hamba Allah. Roh gitu. Siapa nih yang sedekah? Ini masuk sedekah ya di Masjid Nurul Huda atau di Masjid Ruhama. Berapa ini? Ini 1 miliar dari hamba Allah. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu kalau pakai abad itu jasad dan roh. Itu dari sastra. Kalau tadi dari sejarah. Apa? Terus kenapa Allah mengatakan lailan? Karena sebagian saja. Beda dengan kalau al-laila itu seluruh malam. Jadi al dalam bahasa Arab itu bisa artinya istighraq. Ya, artinya seluruh. Kalau alhamdu segala puji. Kalau al-lail seluruh malam. Tapi kenapa lailan? Untuk menunjukkan sebagian malam aja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dari sisi sejarah. Tapi ini hanya bisa diterima dengan iman. Kenapa? Logika terlalu susah Pak. Untuk ini nih. Berat. Berat. Tapi dengan iman kita akan berdecak. Betapa dahsyatnya itu peristiwa Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.